Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas basis data E akan mempresentasikan modul select multi tabel dan group by. Next. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama Mbak Arya Wildana Sutra dengan NIM akhir 3060. Lalu ada Akbar Aditya Firmansyah dengan NIM akhir 3094. Dan saya sendiri Febrianto Natangoro dengan NIM akhir 3098. Nah, jadi yang pertama di sini ada select multi tabel. Jadi select multi tabel itu digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel secara bersamaan dalam satu pernyataan select. Ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang terkait berdasarkan hubungan antar tabel yang ada begitu. Lalu ada beberapa cara untuk melakukan select di tabel di SQL. Namun yang paling umum adalah dengan menggunakan pernyataan join. Nah, di sini pada modul kami akan menyelesaikan beberapa permasalahan. Yang pertama di sini pada bagian yang tentunya select multi tabel, poin A6, kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya yang terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini jawaban kami. Dan di sini yang pertama query-nya terdapat select product name, unit price, kategori name. Nah, di sini adalah bagian select statement yang menentukan kolom mana yang akan ditampilkan dalam hasil query-nya. Nah, dalam hal ini akan ditampilkan kolom product name, unit price, dan kategori name. Nah, lalu di bawahnya ada from produk PR. Ini adalah bagian from statement yang menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel yang bernama produk ini. Dan PR adalah alias untuk tabel produknya yang digunakan untuk membuat referensi yang lebih singkat dalam query. Nah, yang selanjutnya join kategori CS on dalam kurung pr.kategori underscore id sama dengan cs.kategori underscore id. Tutup kurung di sini maksudnya adalah bagian join statement yang menghubungkan tabel produk dengan tabel kategori berdasarkan kolom kategori ID yang ada di kedua tabel begitu. Ini akan menghasilkan koneksi antara produk dan kategori yang sesuai. Nah, yang terakhir, baris terakhir, order by kategori name ASC. Nah, di sini maksudnya adalah bagian order by statement yang mengurutkan hasil query berdasarkan kolom kategori name secara ascending dari A sampai Z. Dengan demikian, produk dengan kategori yang sama akan dikelompokkan bersama dalam hasil yang diurutkan. Nah, jadi di sini dengan menggunakan query ini itu akan mendapatkan daftar produk beserta harga satuan dan nama kategori diurutkan secara kategori secara ascending begitu. Begini. Bisa dilihat hasilnya, outputnya. Oke, next. Nah, di sini permasalahan selanjutnya masih saya ambil tabel pada bagian A7. Nah, kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer bagi transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini terdapat query-nya, yaitu yang pertama select company name, order ID, serta order date. Nah, di sini adalah bagian select statement yang menentukan kolom mana yang akan ditampilkan dalam hasil query. Dalam hal ini akan ditampilkan kolom company name, order ID, lalu order date. Nah, lalu di bawahnya itu ada from customer CS. Ini adalah bagian from statement yang menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel customer
dan TS adalah alias untuk tabel customernya yang akan digunakan untuk membuat referensi yang lebih singkat gitu. Dan untuk di bawahnya lagi yaitu join order uh, on dalam kurung ts.customer_id sama dengan o.customer_id. Ini adalah bagian dari statement yang menghubungkan tabel customer dengan tabel order berdasarkan kolom customer ID yang ada di kedua tabel. Ini akan menghasilkan koneksi antara pelanggan dan pesanan yang sesuai. Nah, untuk yang baris terakhir, order by company name, order date, ASC, ini adalah bagian order by statement yang mengurutkan hasil query berdasarkan kolom company name secara ascending. Nah, jika ada beberapa pesanan yang berasal dari perusahaan yang sama, maka pesanan tersebut akan diuraikan berdasarkan tanggal pesanan secara ascending. Jadi, jika menggunakan query ini, itu akan mendapatkan daftar pesanan beserta informasi perusahaan dan tanggal pesanan. Itu diurutkan berdasarkan nama perusahaan dan tanggal pesanan secara ascending begitu. Dapat dilihat dari outputnya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini masih select multi tabel, yaitu poin A8, di mana kita diminta untuk menampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Nah, query-nya di sini yang pertama adalah select order select order ID, order date, product ID. Ini maksudnya select statement yang menentukan kolom mana yang akan ditampilkan dalam hasil query. Nah, dalam hal ini akan ditampilkan kolom order ID dari tabel order detail, lalu kolom order date dari tabel orders, dan kolom produk ID dari tabel order detail. Nah, lalu di bawahnya from order detail OD, di sini adalah bagian from statement yang menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel order detail dan OD adalah aliasnya dari tabel detail yang digunakan untuk membuat referensi lebih singkat gitu. Dan jika orders O on dalam kurung O.order ID sama dengan OD.order ID, ini adalah bagian jenis statement yang menghubungkan tabel order detail dengan tabel order berdasarkan kolom order ID yang ada di kedua tabel. Ini akan menghasilkan koneksi antara detail pesanan dan pesanan yang sesuai begitu berdasarkan ID pesanan. Nah, jadi akan mendapatkan daftar detail pesanan beserta tanggal pesanan dan ID produk yang terkait. Informasi tersebut diambil dari tabel order detail dan orders dengan mencocokkan ID pesanan yang sesuai antara kedua tabel. Oke, next. Ini selanjutnya di sini masih select sub multi tabel, yaitu poin B4, di mana kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang kita jual. Nah, di sini query-nya yang pertama select order ID, order date, product name, order.unit price, order.discount as total price. Nah, di sini adalah bagian select statement yang menentukan kolom mana yang akan ditampilkan dalam hasil query. Nah, dalam hal ini akan ditampilkan kolom order ID dari tabel order detail dan kolom order date itu dari tabel order.
kolom produk name itu dari tabel produk dan kolom unit price OD.discount itu dialias sebagai total price. Nah, total price itu merupakan hasil pengurangan antara harga satuan unit price dan diskon dari tabel order detail. Dan untuk baris kedua yaitu from order detail OD, ini adalah bagian from statement yang menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel order detail dan OD adalah aliasnya. Dan untuk yang bawahnya lagi, baris ketiga yaitu join order on dalam kurung dot order ID sama dengan dot order ID. Ini adalah bagian join statement yang menghubungkan tabel order detail dengan tabel order berdasarkan kolom order ID yang ada di kode tabel dan menghasilkan koneksi antara detail pesanan dan pesanan yang sesuai berdasarkan ID pesanan. Nah, untuk baris yang keempat ada join produk PR on dalam kurung kode.product ID sama dengan PR.product ID. Ini adalah bagian join statement menghubungkan tabel order detail dengan tabel produk berdasarkan kolom produk ID yang ada di kedua tabel. Nah, ini akan menghasilkan koneksi antara detail pesanan dan produk yang sesuai berdasarkan ID produk. Dan sehingga nanti akan mendapatkan daftar detail pesanan beserta tanggal pesanan, nama produk, dan total harga setelah dikurangi diskon. Nah, informasi tersebut diambil dari order detail, orders, dan produk dengan mencocokkan ID pesanan dan ID produk yang sesuai antara ketiga tabel tersebut. Di sini outputnya bisa dilihat di sini. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada masih select multi tabel pada poin B5, di mana kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, untuk query-nya di sini ada select dalam kurung first name digabung dengan last name as nama lengkap territory description. Nah, ini adalah bagian select statement yang menentukan kolom mana yang akan ditampilkan dalam hasil query. Dan dalam hal ini akan ditampilkan kolom hasil gabungan first name dan last name itu akan menghasilkan nama lengkap dan hasil yang dialiaskan sebagai nama lengkap dan kolom territory description yang juga akan ditampilkan. Nah, selanjutnya yang kedua, baris kedua itu from employee terrorist act. Ini adalah bagian from statement yang menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel employee terrorist tersebut dan act-nya itu maksudnya adalah digunakan untuk aliasnya. Jadi bisa lebih singkat. Dan untuk baris ketiga yaitu join employee on dalam kurung employee ID sama dengan employee ID. Ini adalah bagian join statement yang menghubungkan tabel employee territories dengan tabel employee berdasarkan kolom employee ID yang ada di kedua tabel dan akan menghasilkan koneksi antara teritori karyawan dan karyawan yang sesuai berdasarkan ID karyawan. Nah, untuk baris keempat yaitu join territories dalam kurung territories ID sama dengan ts.territories ID. Ini adalah bagian join statement yang menghubungkan tabel employee territories dengan tabel territories berdasarkan kolom territory ID yang ada di kedua tabel gitu. Nah, ini akan menghasilkan koneksi antara territories karyawan dan territory
yang sesuai berdasarkan ID teritori. Nah, sehingga dari query di atas ini uh, akan mendapatkan daftar teritori karyawan beserta nama lengkap karyawan dan deskripsi teritorinya. Nah, di mana informasi tersebut diambil dari tabel employee territories, employee, dan territories dengan mencocokkan ID karyawan dan ID teritori yang sesuai antara ketiga tabel tersebut. Oke, next. Nah, di sini masih select multi tabel, poin B6, di mana kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di mana di sini query-nya baris pertama itu select cs.company name, order ID, order date, receipt name, lalu koma company name, shipper name. Nah, di sini adalah maksudnya selection statement yang menentukan kolom mana yang akan ditampilkan dalam hasil query. Nah, dalam hal ini akan ditampilkan kolom company name dari tabel customer, di mana kolom order ID, kolom order date, dan kolom shipper name serta s.company name yang dialaskan sebagai shipper name dari tabel shipper. Nah, yang merupakan yang shipper name itu merupakan nama perusahaan pengirim. Nah, untuk baris kedua itu from orders O, ini adalah bagian from statement yang menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel orders. Nah, O adalah alias untuk tabel orders yang akan digunakan untuk membuat referensinya lebih singkat gitu. Dan untuk baris ketiga yaitu join customer CS on dalam kurung co.customer ID sama dengan CS customer ID, ini adalah bagian join statement yang hubungan tabel orders dengan tabel customer berdasarkan kolom customer ID yang ada di kedua tabel, di mana ini akan menghasilkan koneksi antara pesanan dan pelanggan yang sesuai berdasarkan ID pelanggan. Dan untuk baris terakhir itu ada join shipper as on dalam kurung o.ship underscore via sama dengan s.shipper underscore id. Ini adalah bagian join statement yang menghubungkan tabel orders dengan tabel shipper berdasarkan kolom ship underscore via dan shipper underscore id yang ada di kedua tabel. Dan ini akan menghasilkan koneksi antara pesanan dan pengiriman yang sesuai berdasarkan ID pengirim. Yang dimana query ini akan mendapatkan atau mendapatkan output daftar pesanan beserta informasi perusahaan pelanggan, ID pesanan, tanggal pesanan, nama kapal, dan nama perusahaan pengirim. Informasi tersebut diambil dari tabel order, customer, dan shipper. Bisa dilihat di sini outputnya. Oke, next. Nah, baik. Di sini masih select multi tabel pada poin B7, di mana kita diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang display-nya. Nah, di sini untuk query-nya yang pertama itu select s.company name, kategori name. Ini adalah bagian select statement yang menunjukkan kolom mana yang akan ditampilkan dalam hasil query. Dalam hal ini akan ditampilkan kolom company name dari tabel supplier dan kolom kategori name dari tabel kategori gitu. Dan untuk baris kedua di mana di sini from produk PR ini adalah bagian from statement yang menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel produk dan PR adalah alasnya.
Untuk pada baris ketiga yaitu join supplier as on dalam kurung pr.supplier underscore id sama dengan s.supplier underscore id. Ini adalah bagian join statement yang menghubungkan tabel produk dengan tabel supplier yang berdasarkan kolom supplier id yang ada di kedua tabel. Nah, untuk baris keempat itu join kategori cs on dalam kurung pr kategori underscore id sama dengan cs kategori underscore id. Ini adalah bagian join statement yang menghubungkan tabel produk dengan tabel kategori. Nah, ini berdasarkan kolom kategori ID yang ada di kedua tabel juga. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan daftar produk beserta informasi nama perusahaan, pemasok, dan nama kategori informasi yang diambil dari tabel produk, supplier, dan kategori dengan mencocokkan ID pemasok dan ID kategori yang sesuai antara ketiga tabel tersebut. Untuk eh, yang bisa saya sampaikan sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik untuk select untuk select multi table C5 itu misalnya tampilkan nama produk ya, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya ber average dan harganya di bawah $10. Nah, baik. Di sini caranya menggunakan select produk underscore name unit underscore price kategori underscore name. Nah, di sini itu untuk menunjukkan kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam mesin query, yaitu produk name, itu nama produk, unit price, harga satuan, dan kategori name. Nah, yang cara kedua yaitu menggunakan from produk join PR produk PR join kategori CS on PR kategori underscore ID sama dengan uh, CS kategori underscore ID. Nah, itu untuk menentukan tabel-tabel yang akan dalam query ini, yaitu produk kategori dua itu. Nah, kemudian join dilakukan berdasarkan kesesuaian nilai kolom kategori underscore ID di kedua tabel. Nah, berikutnya ada where CS kategori underscore name average and PR unit price kurang dari 10. Nah, ini untuk menetapkan kondisi yang harus dipenuhi untuk memfilter hasil query. Kemudian kategori yang dicari itu adalah yang cocok dengan average dengan average termasuk varian penulisan dan harga satuan produk harus kurang dari 10. Nah, bisa juga disebut query ini untuk mengembalikan data produk dengan kategori uh, beverage yang memiliki harga satuan kurang dari 10. Kemudian yang C6 itu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Itu terdapat select company. Yang pertama itu select company underscore name, order underscore ID, kemudian ada order underscore name. Itu menunjukkan kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil query, yaitu company name, nama perusahaan, order ID, ID pesanan, dan order date, tanggal pesanan.
Nah, kemudian from orders from orders nol join customer CS on customer ID dengan CS customer ID. Nah, ini untuk menentukan tabel-tabel yang digunakan dalam query. Nah, yaitu orders pesanan dan customer pelanggan. Nah, join ini dilakukan berdasarkan sesuaian nilai kolom customer ID di kedua tabel. Kemudian ada pair CS country sama dengan USA and order date 1997 0101. Nah, ini menetapkan kondisi yang harus dipenuhi untuk memfilter hasil query. Nah, hanya pesanan yang berasal dari pelanggan di negara USA dan memiliki tanggal pesanan sebelum 1997 bulan 1 tanggal 1 yang akan dipilih. Nah, kemudian ada order by, order underscore date, ASC. Nah, ini menyusun hasil query berdasarkan kolom date secara naik. Nah, bisa juga disebut query ini untuk mengembalikan data pesanan yang berasal dari pelanggan di negara USA dan memiliki tanggal pesanan sebelum tanggal yang tertera itu tadi, dan data akan diurutkan berdasarkan tanggal pesanan yang dari yang terkecil ke terbesar. Nah, untuk contohnya itu. Nah, kemudian yang budget tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, ya, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1990. Nah, di sini ada from ada select CS company underscore name, as customer, ada order underscore ID, order underscore date, as company name, as shipper underscore name. Nah, itu untuk menunjukkan kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil query. Nah, JS company name as customer ini untuk memberikan nama customer untuk kolom company name dari tabel customers. Nah, itu juga memberi nama shipper name untuk kolom company name dari tabel shippers. Nah, kemudian from order itu menentukan tabel utama yang digunakan dalam query itu, yaitu terus berdasarkan kesesuaian nilai kolom customer ID. Nah, kemudian ada join shipper as on. Nah, ini oh titik ship underscore via sama dengan s titik shipper underscore ID. Nah, ini untuk menghubungkan tabel shippers dengan tabel orders berdasarkan kesesuaian nilai kolom ship via dan ship ID, shipper ID. Nah, untuk berikutnya ada join employees on di titik employee ID sama dengan OO titik employee underscore ID itu menghubungkan tabel employees dengan tabel orders berdasarkan kesesuaian nilai kolom employee underscore ID. Nah, kemudian ada where titik country sama dengan O titik ship underscore country and order underscore date lebih dari 1997 1231. Ini untuk menetapkan kondisi yang harus dipenuhi untuk memfilter hasil query. Nah, pesanan ini hanya dipilih jika negara tempat tinggal pegawai itu sama dengan negara pengirim pesanan, dan memiliki tanggal pesanan setelah 1997 1231 tanggal 31.
bulan 12. Dengan kata lain, query ini akan mengembalikan data pesanan yang ditempatkan oleh pegawai yang berasal dari negara yang sama dengan negara itu. Select as company underscore name city unit underscore price. Oh, nah ini menunjukkan kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam mesin query. Itu company name, nama perusahaan supplier, sama kategori name, nama kategori, dan unit price harga satuan. Nah, kemudian ada from suppliers. Nah, di sini untuk menentukan tabel utama yang digunakan dalam query ini, itu suppliers. Nah, kemudian ada join. Nah, di sini untuk join on. Nah, di sini untuk menghubungkan tabel produk dengan tabel suppliers berdasarkan kesesuaian eh, nilai kolom pada suppliers ID. Nah, yang kemudian join yang kedua itu menghubungkan tabel eh, kategori dengan tabel produk berdasarkan kesesuaian nilai kolom kategori ID. Kemudian ada where per unit price between 5 and 10. Nah, ini untuk menetapkan kondisi yang harus dipenuhi untuk memfilter hasil query. Nah, juga bisa disebut query ini akan memberikan data supplier, kategori, dan harga satuan untuk produk dengan harga satuan antara 5 dan 10. Nah, data tersebut akan mencakup nama perusahaan supplier, nama kategori, dan harga satuan produk. Untuk yang selanjutnya, simpan. Nah, di tempat ini jika E1 ini dan E2 tunjukkan E di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan manakah yang menjadi manajer tabel 1 atau E2. Ini terdapat select. Selectnya itu gunanya untuk menunjukkan kolom yang ingin ditampilkan sebagai nama pimpinan. Oh, ya. Nah, ini tuh E1 first name itu first name. Nah, itu menggabungkan nilai kolom first name dan last name. Nah, dari karyawan E1 dan dengan spasi di antara. Yang kedua, ini menunjukkan kolom yang ingin ditampilkan sebagai nama bawah. Ini tuh menggabungkan nilai kolom first name dan last name dari karyawan E2 dengan spasi di antaranya. Nah, kemudian rapat from employees. Nah, ini D1 join itu untuk menentukan tabel utama yang digunakan dalam query ini, yaitu employees karyawan. Nah, join ini juga dilakukan pada tabel employees dengan kondisi nilai kolom employees ID pada karyawan E1 sama dengan nilai kolom report 1 pada karyawan E2. Nah, dengan kata lain, juga bisa dirikan ini query ini akan mengembalikan data yang menampilkan nama pimpinan dan nama bawahan dari tabel karyawan. Nah, data ini didapatkan dengan melakukan join pada tabel karyawan sendiri. Yang mana karyawan S1 adalah pimpinan dari karyawan itu berdasarkan nilai kolom report to. Baik, yang berikutnya ada Dena. Nah, ini tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika Nani dan E2. Nah, ini terdapat select. Nah,
Nah, ini untuk menunjukkan select ini untuk menunjukkan kolom yang ingin ditampilkan sebagai kolom. Ya, ini itu yang E1 first name ini itu menggabungkan nilai kolom first name dan last name dan employee ID dari karyawan E1 dengan spasi di antaranya. Kemudian yang E2 itu menunjukkan kolom yang ingin ditampilkan sebagai kolom pimpinan. Nah, yang ini menggabungkan nilai kolom first name dan last name dan employee ID dari karyawan E2 dengan spasi di antaranya. Nah, terdapat from uh, untuk menentukan tabel utama yang digunakan dalam query ini, yaitu employee karyawan, join dilakukan pada tabel employee dengan dirinya sendiri, dengan kondisi bahwa nilai kolom employee ID pada karyawan E2 sama dengan nilai kolom report 2 pada karyawan E1. Nah, bisa disebut juga query ini akan mengembalikan data yang menampilkan kombinasi karyawan dan pimpinan mereka dari tabel karyawan. Karyawan itu ditentukan oleh kolom employee dan yang mencakup nilai gabungan dari first name, last name, dan employee ID dari karyawan E1. Nah, pimpinan ditentukan oleh kolom pimpinan yang mencakup nilai gabungan dari first name, last name, dan employee dari karyawan E2, di mana karyawan E2 ini adalah pimpinan dari karyawan E1 berdasarkan nilai kolom report to. Untuk yang terakhir di 9, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini ada select ya. Ini yang E1 first name ini eh, nah yang E1 first name ini menunjukkan kolom yang ingin ditampilkan sebagai kolom employee. Nah, ini untuk menggabungkan nilai kolom first name dan last name dan employee ID dari karyawan satu dengan spasi di antaranya. Nah, yang E2 ini yang menunjukkan kolom yang ingin ditampilkan sebagai kolom pemimpin dan menggabungkan nilai kolom first name dan last name dan employee ID dari karyawan 2 dengan spasi di antaranya. Nah, kemudian ada from employees E1 itu. Nah, itu untuk menentukan tabel utama yang digunakan dalam query ini, yaitu employees karyawan. Full join yang dilakukan itu pada tabel employees dengan uh, diri sendiri dengan kondisi bahwa nilai kolom employee ID ini pada karyawan E2 sama dengan nilai kolom report to pada karyawan E1. Nah, bisa juga disebut query ini mengembalikan data yang menampilkan kombinasi karyawan dan pemimpin mereka dari tabel karyawan. Karyawan ditentukan oleh kolom employee yang mencakup nilai gabungan dari first name, last name, dan employee dari karyawan E1. Nah, pemimpin yang ditentukan oleh kolom pemimpin yang mencakup nilai gabungan dari first name, last name, dan employee ID dari karyawan E2. Yang mana karyawan E2 ini adalah pemimpin dari karyawan E1 berdasarkan nilai kolom report. Nah, pada full join hasil akan mencakup semua baris dari kedua sisi tabel karyawan, termasuk baris dengan nilai kolom report yang tidak cocok dengan nilai kolom. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Arya Wildina Sastra dengan tema akhir 3060 yang akan menjelaskan grup by soal A12, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Select employee underscore ID untuk memilih kolom employee.
First name, last name digunakan untuk menggabungkan nama employee menggunakan operator concatenation dengan dipisahkan koma di tengahnya as nama karyawan untuk memberi alias nama karyawan. On order ID from employees E join order O on A employees ID O employee ID group by A employee ID. On order ID untuk menghitung jumlah order ID yang terkait dengan setiap karyawan. Maka outputnya akan seperti ini. Soal nomor A13, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual setiap employee. Select employee ID untuk menampilkan nama employee seperti tadi. First name concatenation, last name as nama karyawan, max unit price untuk mengambil harga unit tertinggi menggunakan fungsi agregat max dari kolom unit price. From employees A join order O on A employees ID sama dengan O employee ID. Join order detail out on O order ID sama dengan out order ID group by A employee ID. Outputnya akan seperti ini. Untuk soal A14, tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Select C customer ID untuk memilih kolom customer dari tabel customer. Component name on order ID from customer C join order O on C customer ID O customer sama dengan O customer ID group by C customer ID. From customer C untuk mengambil data dari tabel customer dan memberikan alias C pada tabel tersebut. Join order O on C customer ID sama dengan O customer ID ini untuk menggabungkan atau join tabel customer dengan tabel order berdasar kolom customer ID yang sama di kedua tabel tersebut. Ini akan seperti ini. Group by soal A15, tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Select C customer ID, company name, sum unit price bintang quantity untuk menghitung total harga dengan mengalikan unit price dengan quantity dan menjumlahkan hasilnya. From customer C join order O on C customer ID sama dengan O customer ID. Join order details out on O order ID sama dengan out order ID group by C customer ID. Outputnya akan seperti ini. Selanjutnya having soal B10, tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Select as supplier ID, company name,
sum sum quantity sum quantity ini untuk menghitung total quantity dengan menjumlahkan semua nilai quantity from supplier S join product P on S supplier ID P supplier ID join order details out on P product ID sama dengan out product ID group by S supplier underscore ID. Outputnya akan seperti ini. Soal B11 tampilkan ID dan nama supplier dari Jermani serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Select as supplier ID, contact name, count, P product ID as jumlah barang dijual. Jumlah barang dijual. Ini untuk menghitung jumlah produk yang dijual menggunakan fungsi agregat count dari kolom produk ID dan memberikan alias jumlah barang dijual ini from supplier S join product E on S supplier ID sama dengan P supplier ID where S country sama dengan Germany group by S supplier ID contact name having count P product ID lebih besar dari 0. Soal B12 tampilkan ID nama supplier dari Jermani serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Select as supplier ID as contact name P product ID as jumlah barang dijual sama seperti tadi from supplier S join product P on S supplier ID sama dengan supplier ID where S country sama dengan Germany group by S supplier ID contact name having count P product ID lebih dari 100. Having ini menerapkan kondisi setelah pengelompokan group by count produk ID ini untuk lebih dari 100 milih hanya grup yang memiliki jumlah produk yang dijual lebih dari 100 buah barang saja. Maka outputnya akan seperti ini. Wah, sekian. Ternyata sudah di ujung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.